Lin King adalah simbol Shanghai modern. Dalam balutan setelan haute couture yang elegan, dia berjalan melintasi lokasi pembangunan menara pencakar langit terbarunya, proyek yang akan menjadi mahkota kekuasaan ayahnya, Tuan Zhou. Namun, Lin King membawa beban. Ayahnya mengatur setiap aspek hidupnya, dari desain arsitektur hingga perjodohan dengan anak konglomerat lain. Lin King adalah giok yang indah, mahal, dan beku. Di balik senyum profesionalnya, dia merasa tercekik. Di tengah hiruk-pikuk proyek, pandangannya tertuju pada satu sosok, Han Wei. Han Wei, kepala mandor. Dia tidak mengenakan jas mahal. Dia mengenakan helm keras dan safety vest yang berdebu. Tubuhnya tegap, dibentuk oleh kerja keras fisik, bukan gym mewah. Saat Han Wei memberikan instruksi kepada pekerjanya, Lin King mengamati cara keringat mengalir di pelipisnya bercampur dengan debu semen. Sebuah kombinasi yang jujur dan mentah. Dia adalah tanah, keras, hangat, dan nyata. Lin King sering memanggil Han Wei ke kantor lapangan. Awalnya, alasannya adalah detail teknis konstruksi yang rumit. Namun, seiring waktu, pertemuan itu menjadi ritual. Lin King menemukan ketenangan dalam kejujuran Han Wei. Han Wei tidak berbicara dengan bahasa bisnis yang licik. Dia berbicara tentang kekuatan beton, daya tahan baja, dan kejujuran dalam membangun. Suatu sore, saat Lin King menjelaskan revisi desain rumit, jarinya secara tidak sengaja menyentuh tangan Han Wei di atas cetak biru yang sama. Tangan Han Wei kasar, terasa hangat dan bertekstur. Sebuah kontras total dengan jari Lin King yang selalu dingin karena sering memegang mouse dan pena mahal. Lin King merasakan sentakan listrik yang cepat. Sebuah kejutan yang mengingatkannya bahwa dia memiliki tubuh yang mampu merasakan. Han Wei menarik tangannya cepat, tetapi kilatan pemahaman telah tertukar di antara mereka. Kasta sosial mereka menjerit di antara mereka. Namun, tubuh mereka diam-diam mengakui ketegangan itu. Ketegangan itu, sekali diakui, tumbuh subur. Lin King tidak bisa berhenti mencari Han Wei. Dia mulai menciptakan alasan yang lebih personal. Lin King membeli sebuah studio desain kecil yang tersembunyi di distrik lama Shanghai, jauh dari mata ayahnya. Alasan resminya, proyek pribadi. Alasan sebenarnya, tempat pelarian. Dia memanggil Han Wei ke studio itu dengan alasan dia membutuhkan bantuan teknis untuk renovasi ruang rahasia tersebut. Studio itu kosong. Hanya ada papan gambar dan sisa debu konstruksi. Di sana, tanpa helm dan safety vest, Han Wei terlihat lebih polos dan kuat. Malam itu, saat mereka memeriksa struktur dinding, Lin King merasa suhu ruangan naik. Dia menjelaskan detail teknis tentang pemasangan jendela, tetapi pandangannya terhenti pada otot leher Han Wei yang menegang. Dinding ini terlalu dingin. Bisik Lin King, suaranya lebih lembut dari yang ia maksud. Perlu kehangatan. Han Wei menatap matanya, memahami bahwa batas bahasa profesional telah lama dilewati. Han Wei tidak berbicara, dia hanya melangkah maju. Lin King merasakan tangan Han Wei yang kasar dan hangat menyentuh punggungnya yang terbuka di balik gaun kerjanya. Sentuhan itu bukan sentuhan buru-buru. Itu adalah sentuhan yang disengaja dan mendalam. Seperti arsitek yang akhirnya menyentuh bahan mentah yang selama ini hanya dia lihat di atas kertas. Gaun sutra Lin King terasa tipis dan tidak berarti di bawah tekanan tangan Han Wei yang kokoh. Itu adalah perlawanan fisik Lin King terhadap kendali dan statusnya.
Di antara tumpukan cetak biru, Lin Qing menemukan dirinya yang paling jujur, dipeluk oleh kejujuran Han Wei yang berbau debu dan matahari. Setelahnya, Lin Qing tidak lagi mengenakan perhiasan jioknya setiap kali bertemu Han Wei. Jiok itu terasa dingin, sedangkan Han Wei terasa panas. Hubungan rahasia itu adalah oasis bagi Lin Qing. Tetapi kasta sosial mereka adalah jurang yang sewaktu-waktu bisa menelan mereka. Tuan Chow, ayah Lin Qing, adalah pemain papan catur yang ulung. Dia tidak mengendalikan Lin Qing dengan emosi, tetapi dengan strategi. Tuan Chow mulai mengatur pertemuan rutin dengan calon suami Lin Qing, anak konglomerat pelayaran. Tuan Chow, dengan mata elangnya, menyadari perubahan pada putrinya. Lin Qing terlihat lebih hidup, lebih berenergi, tetapi juga lebih ceroboh dalam jadwalnya. "Lin Qing," kata Tuan Chow suatu malam di meja makan, nadanya tenang dan mengintimidasi. "Kontrol adalah dasar dari semua bangunan yang baik, dan pernikahanmu adalah bangunan terpenting. Jangan biarkan elemen asing merusak fondasinya." Ancaman itu halus tetapi jelas. Tuan Chow menganggap Han Wei sebagai elemen asing yang harus disingkirkan. Lin Qing semakin tertekan. Di satu sisi, ada tanggung jawab untuk keluarga dan nama baik. Di sisi lain, ada kebutuhan mendesak akan kebebasan dan kehangatan Han Wei. Dia mencoba mengkompensasi rasa bersalahnya dengan memberikan hadiah mahal kepada Han Wei, jam tangan baru, uang muka untuk bisnis kecil. Han Wei, dengan harga dirinya yang utuh, menolak semua hadiah itu dengan hormat. "Nyonya Lin," katanya, menggunakan panggilan formal itu sebagai pembatas yang ia coba jaga. "Saya tidak butuh emas atau sutra Anda. Sentuhan yang Anda berikan di studio, itu yang saya butuhkan. Jika Anda mencoba membeli saya, maka Anda tidak berbeda dengan ayah Anda." Penolakan Han Wei adalah pukulan telak bagi Lin Qing, membuatnya sadar bahwa dia masih mencoba mengontrol bahkan dalam cintanya. Konflik memuncak saat Tuan Zhao dengan naluri penguasanya mengunci Han Wei dalam sebuah jebakan. Tuan Zhao menuduh Han Wei melakukan penggelapan dana kecil di proyek tersebut, sebuah tuduhan palsu yang didukung oleh dokumen yang direkayasa. Han Wei, sebagai pekerja kasta rendah, tidak memiliki kekuatan hukum untuk melawan perusahaan sebesar itu. Tuan Zhao memanggil Lin Qing dan Han Wei ke atap menara pencakar langit yang belum selesai. Angin dingin Shanghai berembus kencang. Itu adalah panggung yang sempurna untuk menunjukkan kekuasaan. "Han Wei," kata Tuan Zhao, suaranya tenang. "Kau adalah pria jujur, tapi kau bodoh. Kau mencoba menembus kasta dengan wanita yang salah. Sekarang, aku berikan kau pilihan. Kau mengaku menggelapkan dana, menerima pesangon, dan menghilang selamanya. Atau, aku akan membuat namamu hitam di seluruh industri konstruksi. Kau tidak akan pernah mendapat pekerjaan, dan kau akan hidup sebagai kriminal." Lalu, Tuan Zhao menoleh kepada Lin Qing. "Dan kau, Lin Qing, jika kau memilih pria ini, kau akan kehilangan warisan, hak nama dan semua yang pernah kuberikan kepadamu. Kau akan menjadi pecundang, sama seperti dia." Lin Qing berdiri di tepi gedung yang tinggi itu, di ambang kehancuran. Dia menatap ayahnya, simbol kekuasaan yang dingin, lalu menatap Han Wei yang berdiri tegak, memancarkan kejujuran yang menyakitkan. Lin Qing harus memilih. Dia harus melepaskan kasta atau melepaskan dirinya sendiri. Lin Qing melangkah maju, tangannya gemetar. Dia tidak memegang tangan Han Wei, dia meraih tangan ayahnya. "Ayah," katanya, suaranya tegar. "Saya memilih ayah. Saya tidak akan mempertaruhkan kehormatan keluarga ini."
Tuan Zhao tersenyum puas. Itu adalah kemenangan kontrol yang mutlak. Lin Qiang menoleh kepada Han Wei. Matanya dipenuhi air mata yang ditahan. Han Wei mengangguk perlahan. Dia mengerti. Pilihan Lin Qiang adalah pengorbanan terlarang demi keselamatan dan martabat Han Wei. Han Wei menerima takdirnya. Dia tahu, jika Lin Qiang memilihnya saat itu, Tuan Zhao akan menghancurkan mereka berdua. Han Wei meninggalkan lokasi konstruksi, menghilang di dalam keramaian Shanghai. Lin Qing melanjutkan hidupnya yang serba diatur. Dia menikah dengan pria pilihan ayahnya, sebuah upacara yang mewah tetapi kosong. Dia menjadi istri yang sempurna, giok yang sangat berharga, dan tidak bernyawa. Namun, di balik wajahnya, Lin Qing telah berubah. Dia mulai memasukkan ide desain yang aneh ke dalam proyek-proyeknya. Beton yang terlihat asli di tengah kaca dan besi, ruangan tersembunyi yang mendapat cahaya alami. Dia membangun kebebasan rahasia Han Wei di setiap bangunan yang dia rancang. Setahun kemudian, Lin Qing menerima kiriman tanpa nama. Sebuah balok beton kecil yang dihaluskan. Di permukaannya, Han Wei telah mengukir satu kata. Ziyou, kebebasan. Itu adalah satu-satunya pesan mereka. Lin Qing memegang balok beton itu, terasa kasar dan hangat di tangannya. Lin Qing akhirnya membuat keputusan terakhir. Dia tidak bisa menghancurkan keluarga dan ayahnya dengan skandal, tetapi dia bisa memperbaiki dasar dirinya sendiri. Dia menjual studio rahasianya, menggunakan uangnya untuk membantu pekerja konstruksi yang kesulitan. Dia melawan ayahnya di meja rapat, menggunakan logika dan rencana, bukan emosi. Dia perlahan-lahan mengambil alih kendali perusahaan, membuktikan bahwa dia mampu memimpin tanpa diatur. Dia menuntut cerai dari suaminya, sebuah proses yang dingin dan tanpa emosi. Dia kehilangan gelar istri kaya, tetapi dia memperoleh kendali penuh atas dirinya sendiri. Setelah cerai, Lin Qing pergi ke pelabuhan Qingdao. Dia menemui Han Wei yang telah memulai usaha pembangunan kecil. Pertemuan ini adalah awal dari kerjasama yang sangat erat. Proyek pertama mereka adalah sebuah galeri seni kecil. Lin Qing kini memakai sepatu bot dan helm, berjalan di atas lumpur, menyentuh material bangunan. Dia menyerap prinsip Han Wei. Bangunan harus jujur dari dasar-dasarnya. Di lokasi proyek, Lin Qing menemukan keintiman yang mendalam. Kata-kata mereka adalah isyarat rahasia. Han Wei berbicara tentang dasar yang kuat, hubungan mereka yang kokoh, sementara Lin Qing berbicara tentang ruang yang bebas, kebebasan yang ia temukan bersamanya. Suatu sore, saat mereka terjebak hujan di gubuk kecil, kedekatan mereka di ruang sempit menciptakan ketegangan yang lebih kuat daripada sentuhan fisik. Han Wei hanya memberikan handuk bersih kepada Lin Qing. "Jangan sampai kelembapan merusak kesehatan Anda, Nyonya Lin," katanya nadanya sopan, namun perhatiannya terasa seperti sentuhan terlarang. Tuan Zhou, sang kepala keluarga, menyadari Lin Qing menggunakan uangnya untuk mendukung proyek Han Wei di luar kendalinya. Tuan Zhou memanggil Lin Qing memegang bidak giok. "Proyek-proyek kecilmu adalah gangguan," katanya. Lin Qing menjawab, "Saya sedang membuat rencana besar jangka panjang." Tuan Zhou kemudian menawarkan Han Wei kontrak pembangunan raksasa di Shanghai. Syaratnya,
Han Wei harus putus dengan Lin Qing dan menjual prinsip dasar yang jujur kepada Tuan Zhou. Han Wei menemui Lin Qing di Qingdao. Dia menunjukkan kontrak Tuan Zhou. Lin Qing menatap dasar bangunan yang baru dicor. "Ayah saya menawarkan pengaturan," kata Lin Qing. "Dia ingin membeli prinsipmu. Apa yang akan Anda pilih? Kejujuran yang dibangun di tanah basah ini, atau kekuasaan yang dibangun di atas janji kosong ayah saya?" Han Wei merobek kontrak itu. Keputusan itu adalah pernyataan cinta yang tulus yang tidak perlu diucapkan. Keputusan Han Wei memperkuat tekad Lin Qing. Dia menjual sebagian besar perhiasan gioknya. Dia menyimpan satu kalung yang dia bawa ke Qingdao. Dia menyerahkan kalung giok terakhirnya kepada Han Wei. Han Wei menganjurkan giok itu menjadi serpihan kecil dengan palu. "Giok itu indah," kata Han Wei, "tapi dia dingin dan rapuh. Dasar yang kuat harus dibuat dari batu yang dicampur dengan ketulusan. Kita akan campurkan giok ini ke dalam dasar galeri. Biarkan kebanggaan kasta Anda menjadi bahan yang memperkuat bangunan ini." Lin Qing menangis karena kebebasan yang diberikan Han Wei. Lin Qing dan Han Wei meresmikan kerjasama mereka menjadi perusahaan perancangan dan pembangunan yang fokus pada kualitas bahan yang jujur. Mereka hanya mengambil proyek yang mengutamakan bahan yang baik. Lin Qing tidak lagi memimpin dari kantor mewah. Dia berada di lokasi, tangannya kotor oleh debu, tetapi matanya bersinar. Mereka tidak menikah secara formal, mereka tidak membutuhkan pengakuan masyarakat. Suatu malam, setelah menyelesaikan galeri seni yang dasarnya diperkuat dengan serpihan giok, mereka duduk di atap bangunan baru itu. Lin Qing bersandar pada bahu Han Wei. Dia merasakan kehangatan yang tulus dan kekuatan pria itu. Han Wei memegang tangan Lin Qing. "Kita tidak membangun istana," bisik Han Wei. "Kita membangun kebenaran, dan kebenaran selalu berakar dari tanah." Lin Qing memejamkan mata. Hubungan mereka telah berubah dari sentuhan terlarang menjadi persatuan jiwa. Lin Qing telah menemukan kebebasannya sebagai perancang dasar untuk kehidupannya sendiri.